Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast saya dengan saya sendiri yaitu Muhammad Wahid Suryo Guritno dari Prodi Teknik Mesin. Nah, di sini kita akan membawakan podcast yang berjudul Membangun Peradaban Islam dari UII. Nah, di sini saya bersama teman dari satu prodi juga, bernama Erdo Prasetyo. Bisa dikenalkan dirinya, Mas? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Erdo Prasetyo dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 2052518. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Mari kita lanjutkan. Kabarnya gimana, Mas Erdo? Alhamdulillah kurang sehat, Mas. Kenapa kurang sehat, Mas? Kemarin habis UAS, soalnya susah sekali. UAS apa tuh, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Kemarin UAS tentang ini, Mas. Apa sih namanya? Pemilihan bahan. Aduh, bahan. Sangat sulit. Betul. Saya juga kesulitan UAS itu, Mas. Setuju banget. Kalau kabar Mas sendiri gimana? Alhamdulillah saya baik, Mas. Dari kemarin saya sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Barakallah. Oke, kita lanjut lagi. Kita mulai dulu ya. Pertama tuh. Nah, jadi topik kali ini kan kita membahas tentang ini, Mas. Gagasan peradaban Islam di kampus kita UII. Ya. Nah, menurut Mas Erdo sendiri tuh peradaban itu apa sih, Mas? Kalau boleh tahu? Peradaban ya. Kalau untuk saya sendiri sih, peradaban merupakan segala bentuk kemajuan sih, seperti berupa kemajuan budaya, kemajuan sosial, kemajuan pengetahuan, ilmu pengetahuan, seni, sastra, terus apalagi ya, kemajuan ilmu pengetahuan lah pokoknya. Nah, kalau peradaban Islam tuh Mas Herdo tau nggak contohnya apa juga? Peradaban Islam, kalau peradaban Islam tuh kayak mungkin seperti organisasi Islam kayak NU, kayak Muhammadiyah gitu ya. Terus ada pesantren, kemudian ada apa ya, misal yang buat bank-bank itu kayak bank muamalah, syariah, bank syariah, mungkin seperti itu kemajuan peradaban. Kemudian peradaban Islam di Indonesia tuh selain itu di bidang pendidikan itu juga ada seperti pondok pesantren. Ya. Terus kalau menurut Mas Wahyu itu ciri-ciri peradaban Islam tuh seperti apa sih, ciri-ciri perkembangannya? Kalau menurut saya sih ciri-ciri peradaban Islam tuh banyak banget sih, Mas. Salah satunya yang pertama itu ada konektivitas antara manusianya dengan pencipta. Iya. Terus yang kedua itu ada hubungan antara manusia juga dengan jagat raya. Ya. Nah, setelah itu juga ada hubungan antara manusia dengan kehidupan dunianya. Gitu sih, Mas. Maksudnya konektivitas dengan apa tadi, sang pencipta tadi, contohnya seperti manusia apa? Dengan sang pencipta ya, kayak mungkin kita ya sholat sehari-hari, terus membaca Al-Quran gitu kan, itu kita hubungan langsung dengan sang pencipta. Nah, kalau yang di luar itu, Mas, kalau kegiatan kayak di kampus tuh seperti apa ya? Kalau kegiatan di kampus sih ya gimana ya, mungkin mengikuti organisasi keislaman. Itu kita di kampus juga punya taklim, pengajian gitu sih, Mas. Kalau perbuatan ke sesama teman gitu termasuk nggak sih? Sesama teman, misalnya kita ngeliatin mereka itu menjauhkan kita dari sang pencipta kan? Betul, itu tidak termasuk peradaban Islam. Nah, tapi di kampus masih ada yang kayak gitu, jadi ya setengah-setengah. Betul. Oke. Nah, tadi kan ada hubungan antara manusia dengan apa tadi, Mas? Dengan jagat raya. Ya, betul. Nah, yang dimaksud hubungannya itu hubungan seperti apa sih? Hubungannya tuh bisa kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari sih. Misalnya kayak kita menanam padi itu kan kita menyesuaikan dengan musim penghujan. Ya. Nah, setelah itu kita berlayar, itu juga kita menyesuaikan cuaca di laut
atau apakah lagi angin kencang atau musim hujan kayak gitu sih Mas. Jadi kalau yang di Metraya tuh saya taunya yang kayak gitu. Berarti lebih ke alam gitu. Ya betul, hubungan manusianya itu dengan si alam sekitarnya. Oke, paham, paham. Nah, saya mau nanya nih Mas. Ya. Tadi kan cuma ada 3 ya. Kalau menurut saya tuh hubungan sesama manusia tuh masuk nggak sih Mas? Kalau menurut saya sih masuk sih itu. Ya betul, itu termasuk sih Mas, karena kan kita kalau dalam berinteraksi antar sesama manusia ini kan kita harus memikirkan perasaan manusia tersebut. Ya, Habis itu kita juga harus memikirkan bagaimana kita bertutur kata bersama orang yang lain. Terus kita juga gimana ya? Kita harus mengerti perasaannya lawan bicara kita lah. Jadi saling menghormati juga. saling menjaga perasaan. Betul gitu. Jadi ya hubungan antara manusia dengan manusia yang lain tuh termasuk juga peradaban Islam ciri-cirinya. Oke. Kita gali dulu konsep membangun peradaban Islam dari UI tersebut. Nah, kalau menurut Mas Erdo sendiri, gimana sih peran kampus dalam membentuk peradaban Islam tuh? Dalam membentuk peradaban Islam. Ya. Kalau menurut saya sih, kampus adalah tempat yang strategis untuk membangun peradaban Islam itu sendiri. Karena di kampus merupakan pusat pendidikan dan intelektual, apalagi khususnya bagi mahasiswa. Ya. Kan untuk mahasiswa ini kan pemikirannya biasanya udah luas-luas nih, Mbak. Ya betul. Mau ikut kelompok yang mana, Islam yang mana. Wah itu. Ya. Boleh. Skip aja itu Mas. Oke. Kemudian tempat kampus itu juga tempat di mana pemikiran dan gagasan itu muncul. Terus dengan melibatkan kampus kita dapat menciptakan lingkungan serta mempromosikan nilai-nilai Islam. Terus memperkuat identitas Muslim dan mendorong kreativitas mahasiswa. Udah sih Mas, itu aja. Kalau menurut Mas Bayu sendiri gimana caranya? Menurut saya sih ya juga banyak sih, karena kita sendiri kan juga kampus Islam ya, jadi di kampus juga banyak guru-guru pasti, dosen-dosen pasti memberikan penjelasan kita sehari-hari tentang ya pendidikan Islam. Jadi kita sendiri dari awal sudah dikasih tahu bagaimana Islam itu gimana sih gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau menurut Mas Abdul sendiri, bagaimana sih kita dapat menerapkan konsep ini dalam kehidupan kampus sehari-hari itu? Untuk menerapkannya itu salah satunya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kurikulum yang ada tentang kurikulum Islam. Kemudian kampus dapat menyediakan mata kuliah yang berkaitan dengan Islam. Ya. Contohnya kayak pagi-pagi itu kita misalnya ada pengajian kah. Terus yang selama ini kita 4 semester tuh apa? Taklim. Oh iya, taklim. Terima kasih menonton. Terus selain itu ada mata kuliah Islam seperti Islam Rahmatan lil Alamin. Islam Rahmatan lil Alamin itu gimana Mas? Ya tentang Islam. Tentang Islam itu seperti apa ya? Tentang sejarah Islam sih banyak. Islam. Hampir mirip seperti Islam ulil albab. Ya, ulil albab. Nah, terus selanjutnya tuh kalau itu bisa bekerja sama mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, budaya, terus intelektualnya yang menginspirasi mahasiswa untuk berkontribusi membangun peradaban Islam dari kampus sendiri. Kalau untuk contoh organisasinya itu seperti apa Mas? Organisasi Islam di kampus tuh apa ya? Mungkin kayak LDK. LDK tuh biasanya kayak forum-forum ngaji-ngaji gitu. Jadi mereka bikin pengajian berapa hari sekali gitu. Ada kajian-kajian juga nggak? Ada kajian-kajian juga ada. Mereka juga biasanya undang-undang ustaz juga. Ya banyak lah. Tapi yang saya tahu salah satunya ya LDK itu. LDK. Oke, lanjut Bang. Terus kalau menurut Mas Erdo sendiri gimana Mas? Menurut saya selain kolaborasi itu ada penerapan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan yang sangat penting.
Contohnya tuh kampus dapat mencari pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam, Ya. serta mampu menerapkan prinsip-prinsip keadilan, etika, kemudian integritas dalam mengelola kampus dengan baik. Menurut saya sih juga betul ya, karena kalau kita organisasi terus kita juga melibatkan tentang keislaman itu pasti kita dapat menciptakan lingkungan itu yang memberdayakan mahasiswa muslim, terus dapat menjadi pemimpin juga yang memiliki integritas, terus berkontribusi nyata juga pada masyarakat. Betul, betul. Nah, terus mungkin ya saya sih setuju sih Mas. Soalnya ya benar sih Mas. Ini juga merupakan langkah penting dalam melahirkan generasi muslim yang berakhlak mulia dan berkomitmen pada pembangunan peradaban Islam. Soalnya tuh zaman sekarang sih Mas. Anak-anak muda, apalagi anak kecil nih di daerah saya ini, kalau kesandung batu atau jatuh atau dijorokin temen, itu suka keluar kata-kata apa namanya kasar Mas. Astagfirullah. Seperti nyebutin binatang, nama-nama hewan yang ada binatang, terus pokoknya kasar lah, nggak baik lah Mas. Kalau untuk jadi pemimpin kayaknya nggak pantas lah. Saya juga pas survei KKN kemarin ya, saya ketemu anak kecil, ada saya lewat ini ada bilang anjay KKN kayak gitu. Jadi saya sendiri juga kaget gitu ya. Jadi anak kecil masih kecil gitu, ada saya lewat anjay KKN. Waduh, saya kan jadi bingung juga ya, karena zaman sekarang kok kayak gitu gitu. Itu anak SD ya? Wah, lebih kecil SD kayak. Waduh. Kayak masih TK ya. Berarti akhlak anak zaman sekarang ini masih tergolong rusak ya. Betul, makanya pentingnya kita menggali peradaban dari kampus terutama UI itu sebagai berikut ya, untuk merapikan akhlak kita ya. Betul, supaya dapat menjadi pemimpin yang lebih baik. Betul, pemimpin yang mempunyai etika, pemimpin yang mempunyai kualitas yang mutu, Betul, berjiwa sosialisasi tinggi. Betul. Oke, lanjut Pak. Kalau menurut Mas Erdo sendiri, kampus UI berperan penting nggak sih kalau buat peradaban Islam itu? Kalau menurut pengalaman saya selama kuliah di sini sih sudah cukup berperan banyak sih Mas. Seperti tadi kan saya ini bilang kalau kampus itu memberikan fasilitas mata kuliah wajib umum kan? Ya betul. Seperti yang tadi tuh ulil albab dan rahmatan lil alamin. Kemudian selain itu ya, kalau di jam-jam pelajaran tuh biasanya kalau ada azan atau ada komat itu pasti dosennya tuh langsung memberhentikan pelajaran sementara Mas. Menghormati ya. Ya, sampai benar-benar selesai adanya. Kemudian juga kadang dosen juga bertanya ke mahasiswa apa mau sholat dulu atau enggak. Ya kalau mau izin sholat juga diperbolehkan. Ya. Kemudian kalau waktu UTS atau ujian atau kuis tuh biasanya kalau mendekati jam-jam sholat 5 waktu itu dikasih kelonggaran kelonggaran waktu sih Mas. Misal di hari Jumat itu misalnya Mas, kalau sholat Jumat kan biasanya saya jam 1, kadang jam setengah 1 ya, jam setengah 1 lebih ya. Nah jadwalnya tuh kadang dimundurin sampai jam 1 atau bahkan jam 1:15. Kemudian ada toleransi keterlambatan setengah jam kalau di rumah, seperti itu Mas. Kalau menurut Masnya sendiri gimana? Kalau menurut saya sih ya kampus ini juga ya balik lagi sih, karena kan dasarnya memang kampus Islam, jadi ya sudah sangat berperan banyak buat peradaban Islam itu sendiri sih. Ya balik lagi kayak mata kuliah Islam itu ada taklim dan ya organisasi Islam ya, yang lain-lain pasti banyak zikir. Kemudian daripada bangun pagi terus scroll TikTok, mending bangun pagi terus wudhu sholat subuh jangan lupa ya, jangan sholat karena ikut
temennya itu jangan gitu. Jangan itu Pak. Itu kan yang munafik Mas. Betul, itu nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau bolong-bolong juga sepertinya nggak apa-apa sih, tapi jangan munafik Mas. Ya betul. Terus apa lagi ya? Pesan-pesan selanjutnya itu apa? Jangan bolos mata kuliah Islam, itu sangat Betul. penting Jangan teman-teman. bolos mata kuliah Islam, apalagi sampai ngulang ya. Nah, Ngulang ya. itu. Gara-gara absennya, Ketiduran. ya ketiduran, absennya jebol. Itu hal yang sangat parah sih Mas. Ya, jadi menurut saya tuh kalau mata kuliah Islam tuh harus didengarkan, diresapi, Betul. dilakukan. Itu sangat berguna teman-teman. Nah, karena kampus juga udah menyediakan fasilitas ini mata kuliah ulil albab. Ya, Jadi jangan sampai kita menyepelekan lah. banyak Dan- loh yang bisa kita dapat dari ulil albab ini, teman-teman. Kita dapat ilmu banyak banget dari kita ngerjain tugas sendiri tuh. Ya walaupun tugasnya lumayan ya, jadi tapi hasilnya mantap. Kita dapat banyak ilmu dari tugas yang dikasih. Betul, dapat ilmu banyak. Yang penting mah jangan asal kopas Tuh dari ChatGPT teman-teman. dari ChatGPT, karena ilmu agama itu jangan disamakan dengan ilmu dari ChatGPT. Tuh Kelas nggak Mas? kelas Kelas. bener. Kelas. Terus udah sih Mas, dari saya itu aja sih. Kalau dari Mas Wahyu gimana? Apalagi? Kalau dari saya sih ya rata-rata cukup sih mas, nggak ada lagi. Saya juga udah bingung. Mungkin nggak ada pengalaman yang lucu gitu Mas tentang keagamaan, misal ada temennya yang sholat terus tiba-tiba gimana gitu, Saya kayak lagi taraweh atau lagi apa gitu. Nggak ada Mas? nggak ada, saya tidak punya pengalaman berharga mas. Jadi saya Oke. udahlah kalau gitu, terima kasih Mas Erdo untuk waktunya dan wawasannya. Semoga semuanya dari podcast ini bisa terinspirasi. Tolong diambil yang bagus-bagusnya aja ya teman-teman, Ya. yang jelek-jeleknya dihilangkan. Buang seperti kata-kata yang buruk tadi, Ya betul, buang. Terus contoh-contoh yang buruk seperti tidak puasa tadi buang. betul. Contoh-contoh yang melupakan sholat, terus sholat kalau ikut teman tuh sebaiknya dijauhin Mas. Betul, itu salah Itu aja satu sih. yang susah. Oke, mungkin cukup dari kami berdua dan juga penonton. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast saya bersama saya sendiri yaitu Muhammad Rizal Guritno dari Teknik Mesin. Di sini saya akan membawa podcast yang berjudul Membangun Peradaban Islam dari UI. Nah, kita hari ini kedatangan tamu teman saya sendiri satu prodi yang bernama Erdo Prasetya. Ini ada di sebelah sini. Bisa perkenalan diri ya? Perkenalkan nama saya Erdo Prasetyo dari prodi Teknik Mesin dengan NIM 2052518. Salam kenal semuanya. Bagaimana kabarnya Mas Erdo? Alhamdulillah baik Mas. Oke, nah itu kita lanjut. Bagaimana sih kita tuh kalau membangun peradaban Islam dari kampus itu gimana? Peradaban Islam dari kampus. Mana sih? Oke. Assalamualaikum